Kita bertemu lagi di dalam ini Bina Iman Anak Santo Laurentius. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi juga mama papa. Pagi. Dan juga yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak. Oke. Semoga semua sehat-sehat ya Kak ya. Oh, semoga semuanya sehat Kak. Dan agar kita bisa memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Ya. Oke, adik-adik, minggu ini minggu keempat Kak. Hari Minggu biasa yang keempat. Ya. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang mewartakan. Adik-adik, siapa yang sudah mewartakan? Oh, banyak sekali. Banyak. Ya. Kita mewartakan dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, Ya. dengan kata-kata kita yang baik. Ya. Karena ada Yesus di dalam Hati kita Kak. Oke. Agar kita mau menyapa adik-adik dulu nih ya. Oke. Dengan sapaan halo. Halo. Hello. Hello. Ola ola. Yuk. Oke. Kita siap. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita mau saling menyapa dulu. Halo, halo, hello, hello, ola ola. Apa kabar? Halo, halo, hello, hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo bilang lagi halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, betul, Yesus beserta kita. Kita sudah menyapa semuanya. Halo, halo. Oke adik-adik, hari ini ada tamu spesial loh adik-adik. Mau tahu siapa? Seorang pastor. Betul. Ayo. Ingin menyapa adik-adik, yaitu Pastor Hendra. Hendra, iya. Ya, kita mau mendengarkan Pastor Hendra akan membawakan cerita apa kali ini ya? Siap? Siap. Iya. Tentunya tidak jauh dari tema kita. Tema kita hari ini apa? Yesus diutus untuk kita semua. Iya, untuk Kak Ros, Kak Kak Steph, Steph, kakak-kakak yang lain dan adik-adik. Iya. Bahkan di semua Bangsa. bangsa. Iya. Karena Yesus mencintai kita, mencintai anak-anak di seluruh bangsa. Kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Ayo adik-adik, kita berdiri. Oke. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. And yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Sekali lagi yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Oke, betul sekali ya. Iya, Kak. Yesus cinta semua Semua anak-anak di anak-anak dunia. ya, Iya. karena Yesus datang untuk kita ya. Ya, betul Kak. Kita patut bersyukur Iya. adik-adik. Oke, kita tidak sabar untuk mendengarkan
bacaan kitab suci, lalu mendengarkan Pastor Hendra dan juga berkegiatan. Are you ready? Ya, oke. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala kebaikan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami memulai nafas hidup baru kami, dan kami ingin mendengarkan sabdamu yang disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih atas nafas hidup baru kami. Terima kasih Bapa atas sukacita hari ini, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami selalu agar kami menjadi anak-anak pendengar yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, yuk kita dengarkan sabda Tuhan berikut. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat hari Minggu. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kalian pasti akan terus-menerus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada minggu ini, Pastor ingin membawakan satu tema, yaitu Yesus datang untuk kita. Yesus datang untuk kita, untuk pastor, untuk anak-anak semua, untuk kita semua. Anak-anak, di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan demikian pada ayat-ayat yang pertama. Yesus bersabda, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nas apa itu? Ayat apa itu yang didengarkan, yang sudah diperdengarkan Tuhan Yesus? Yaitu ayat yang kita dengar minggu yang lalu, yaitu Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu
yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa pembebasan bagi semua orang. Orang miskin, orang buta, orang tertawan, semua mengalami kelegaan, mengalami sukacita berkat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak pun bisa seperti Tuhan Yesus membawa sukacita, membawa kegembiraan itu? Pastor mau bercerita. Ada seorang anak yang masih kecil yang senang bermain-main. Dia bermain-main di sekitar pohon mangga. Jadi ada pohon mangga yang besar, ada banyak buahnya. Anak itu senang bermain-main di situ. Dan pohon mangga pun senang sekali. Si anak tidur di bawah pohon mangga, dia panjat pohon makan buah mangga yang manis, leker katanya, maknyus. Nah, kemudian setelah anak itu pulang, lama berlalu. Dia tidak datang ke pohon mangga lagi. Si pohon mangga merasa sedih. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mana anak itu? Suatu ketika, si anak itu yang sudah lebih besar, seperti remaja, datang. Si pohon mangga senang sekali. Sangat-sangat senang. Dan dia berkata kepada anak itu, yuk kita bermain lagi. Si anak berkata, nggak mau. Saya kan bukan anak kecil lagi. Saya sudah besar. Oh iya, pohon mangga, apakah kamu bisa ngasih saya uang? Saya butuh untuk beli mainan, kata si anak yang sudah lebih besar tadi itu. Dan kemudian pohon mangga berkata, saya nggak punya uang. Tapi kamu bisa ambil buah-buah yang ada di cabang-cabang pohon ini. Lalu kamu jual. Sehingga kamu dapat uang dan kamu bisa beli mainan. Si anak itu happy, senang banget. Dan kemudian setelah itu lama nggak muncul lagi. Tidak datang ke si pohon mangga itu. Si pohon mangga bertanya-tanya lagi dalam hati, kemana si anak itu? Suatu ketika si anak itu yang sudah berubah menjadi seorang pemuda yang sudah menikah, datang lagi. Si pohon mangga senang, happy, bahagia. Dan dia berkata, yuk kita main-main lagi. Si anak yang sudah jadi pemuda itu berkata, saya sibuk sekarang. Saya sibuk sudah bekerja untuk menghidupi keluarga kecil saya. Itu kata si anak yang sudah jadi pemuda. Dan kemudian si pemuda itu berkata, oh ya, pohon mangga, saya butuh untuk membangun rumah. Bolehkah saya minta kayu-kayumu? Lalu si pohon mangga berkata, ambil dahan-dahan saya yang besar-besar dan jadikanlah rumah. Dan kemudian si pemuda itu memotong dahan-dahan besar-besar kayunya itu dari pohon mangga, lalu dibangun rumah. Setelah itu lama tidak datang lagi. Si pemuda itu yang sekarang sudah semakin besar, semakin tua juga tidak datang lagi. Suatu ketika si pemuda yang sekarang sudah menjadi tua datang lagi dan berkata kepada pohon mangga, pohon mangga, saya mau hanya duduk saja di tempat ini, berikanlah kenyamanan. Dan kemudian si orang itu yang sebelumnya anak kecil, yang sekarang sudah tua, duduk di sekitar pohon mangga lagi, dan kemudian tertidur berbaring. Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus itu seperti pohon mangga, memberikan segala yang baik untuk kita semua, untuk anak-anak semua. Supaya apa? Supaya kita semua bahagia. Tuhan Yesus yang sama ada dalam diri orang tua kalian. Nah, orang tua kalian pun sama kan, ingin memberikan yang terbaik supaya kalian semua bahagia. Tapi kadang-kadang seperti sikap kita pada Tuhan Yesus, sikap kita pada orang tua, kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Maka anak-anak, kalian harus bisa seperti Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus yang kecil. Kehadiran kalian bisa membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik, juga bagi orang-orang yang bekerja di rumah kalian. Nah,
Bagaimana kalian bisa membuat mereka itu bahagia? Bagaimana kalian ini bisa membuat mereka tersenyum? Sebagaimana Tuhan Yesus datang untuk kita, kalian pun datang untuk mereka. Ada untuk mereka, membawa kebahagiaan. Caranya bagaimana? Jelas, selain menjadi anak yang baik, harus menjadi anak yang lebih sabar. Kalian juga ingat dengan 3 kata yang ingin pastor sampaikan pada pagi hari ini. Harus ingat kata-kata ajaib ini. Ada 3 kata ajaib. Yang pertama, kadang-kadang kalian kan kalau butuh sesuatu teriak, "Bi, ambil itu. Ma, beli makanan." Dan seterusnya, dan seterusnya. Main perintah-perintah. Mulai hari ini, jangan seperti itu. Tapi kalian harus bersikap sopan dengan berkata, "Bi, tolong ambilkan apa. Ma, pa, tolong belikan sesuatu." Jadi minta tolong, bukan main perintah. Itu kata yang pertama, yaitu minta tolong. Tolong. Kalau pakai bahasa Inggris, please. Nah, kata yang kedua, setelah kalian ditolong, bagaimana sikap kalian? Setelah kalian ditolong, hendaknya berkata, betul, terima kasih. Terima kasih. Berterima kasih untuk kebaikan mama, berterima kasih untuk kebaikan papa, berterima kasih untuk kebahagiaan kakak, kebaikan adik, kebaikan orang-orang yang bekerja di rumah, si mbak, bibi, dan lain sebagainya. Berterima kasih, bersyukur. Itu. Jadi kata yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama tadi adalah tolong. Yang kedua adalah terima kasih. Nah, yang ketiga. Kadang-kadang kalian kan jadi anak nakal juga ya, betul nggak? Membuat mama papa sedih, betul nggak? Nah, kalau kalian bersalah pada mereka, membuat mereka sedih, katakanlah maaf. Kalian harus minta maaf. Jangan ditunda-tunda. Jangan biarkan mereka sedih terus, tapi maaf. Katakanlah, "Ma, pa, saya minta maaf karena membuat mama dan papa sedih." Demikian juga kepada orang yang membantu di rumah, kepada si mbak atau si bibi. Kalau salah, katakan maaf. Jadi anak-anak, ada 3 kata ajaib yang harus terus-menerus diingat, yang harus terus-menerus dilakukan, supaya kalian bisa seperti Yesus yang datang membawa kebahagiaan. Kata yang pertama adalah tolong. Yang kedua, terima kasih. Dan yang ketiga, maaf. Mudah-mudahan anak-anakku, ketika kalian semakin terbiasa mengucapkan 3 kata tadi, kalian bisa seperti Tuhan Yesus. Kehadiran kalian di rumah, di sekolah, atau dimanapun bisa membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus datang untuk kita semua, kalian pun datang untuk orang yang di rumah, teman-teman di sekolah, membawa sukacita, kegembiraan. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa melakukan semua itu, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Hai adik-adik, bersama Kak Winda. Saatnya kita buat aktivitas yuk. Nah, siapin alat dan bahan yang akan kita gunakan ya. Ada kertas manila, 3 ukurannya adik-adik. Kemudian kertas HVS A4, kertas yang berwarna, bebas mau warna apa aja adik-adik. Lalu gunting, penggaris, spidol, pulpen, double tip atau lem kertas. Juga gambar Tuhan Yesus, boleh di print atau juga digambar. Nah, ini kertas manilanya kita lipat menjadi 2 ya adik-adik. Dan juga kertas HVS-nya kita lipat 2 juga. Dan bagian tengah kertas HVS-nya kita gunting dengan ukuran 3x4. Hati-hati loh dalam mengguntingnya. Boleh minta tolong papa mama ya.
Nah, yang digunting tadi kita tarik ke dalam dan dilipat seperti ini adik-adik. Dan kita ambil lagi nih kertas manila yang ukuran 3x8. Lalu kita tempelkan double tip supaya kita tempelkan ke bagian tengah yang kita gunting tadi. Seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan menempelkan kertas HVS-nya ke kertas manila. Nih, kita tempelkan di bagian tengahnya. Oke, setelah itu kita perlu menempelkan terlebih dahulu double tipnya. Kita tempelkan di setiap sisinya adik-adik supaya dapat merekat dengan baik. Sisi kanan ataupun sisi kirinya. Nah, kertas double tipnya kita buka yang bagian sisi kanan dulu ya adik-adik. Lalu bagian sisi kanannya kita tempel terlebih dahulu di kertas manilanya. Kita posisikan di bagian tengah. Lalu kita tap-tap agar merekat dengan baik. Setelah itu baru kita buka kertas double tip yang sisi kiri. Lalu kita tutup deh. Nah, kalau dibuka udah nempel dengan baik. Kemudian kita ambil gambar Tuhan Yesusnya, kita gunting, lalu kita tempelkan ke kertas yang berwarna agar menjadi seperti ini. Nah, gambar Tuhan Yesusnya ini akan kita tempelkan di bagian tengah. Jadi kita perlu double tip di bagian tengahnya untuk menempelkan Tuhan Yesusnya. Tada! Gambar Tuhan Yesusnya jadi bisa berdiri deh. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil kertas manila yang ukuran 3x15. Di setiap jarak 3 cm kita tandain ya adik-adik. Lalu kita lipat 4 kali. Lalu di setiap ujungnya kita satukan, kita tempelkan supaya menjadi kotak seperti ini. Nah, lalu kita tempelkan lagi nih di bagian kiri atas bersama dengan tulisan Yesus datang untuk kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mau datang untuk kita semua, jadi yuk kita tulis ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena udah mau datang untuk kita semua. Nah, Kak Winda nulisnya seperti ini nih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, selalu mengasihiku, memberiku kesehatan, sukacita, menjauhkanku dari yang jahat, dan selalu menyertaiku. I love you Jesus. Gitu adik-adik. Nah, kita lanjut buat cover. Kita buat tulisan firman Allah menggunakan spidol ya adik-adik. Lalu kita tambahin dengan ayat Injil hari ini dari Lukas 4 ayat 21. Kita lanjut lagi karena masih ada bagian yang kosong, kita bisa hias-hias lagi adik-adik. Terserah bebas berkreasi adik-adik. Nah, Kak Winda juga mau tambahin nih dengan ayat favorit Kak Winda. Kalau adik-adik punya ayat favorit, adik-adik juga boleh tuliskan ayat favorit adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini punya Kak Winda. Tada! Firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Ia datang tidak hanya untuk orang Yahudi tetapi juga ia datang untuk kita semua. Ini kreasi Kak Winda. Kreasi adik-adik kakak tunggu ya. Dadah, terima kasih. Kembali lagi bersama Kak Ros dan Kak Step di penutup ini. Oke, adik-adik semuanya jempol ya. Oke. Dan kita hari ini mau persembahan, silahkan. Ya. Adik-adik, Kak Ros, Kak Stef dan kakak-kakak yang lain berharap adik-adik tetap setia mengikuti Bina Iman Anak, tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat, dan juga yang mau mengirimkan dokumentasi, ayo ditunggu. Kakak-kakak senang sekali melihatnya ya. Oke, dan kita mau berdoa dan menyanyikan satu lagu pujian yaitu kuat, hebat, besar. Karena Yesus yang kita sembah, yang kita puji adalah yang kuat, yang terhebat, yang terbesar. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kembali kami bersyukur Bapa atas bimbingan-Mu pada
bina iman anak pada hari ini. Terima kasih atas sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera yang boleh kami alami pada hari ini. Pimpin kami selalu Bapa, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak pembawa damai sukacita di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah teman-teman kami. Semua doa ini Bapa kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau katakan kuat-kuat, hebat-hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Katakan lagi, kuat-kuat yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Oke yuk, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. See you.